ketika langsung membentak gendis, ora usah noleh-noleh. Sontak gendis pun kaget, akan tetapi dia sempat melihat dari sudut matanya ini terlihat nenek-nenek tersebut loncat-loncat di atas tempat tidur gendis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Singup. Masih bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Kembang Boreh. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel Ruang Singup agar channel ini semakin berkembang dan menambah semangat bagi saya untuk membuat konten cerita horor yang menarik. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya teman-teman. Jadi ketika gendis bangun dari tidurnya, gendis ini merasa waktu itu suasana itu di sekitar jam 5:30 sore. Terdengar dari kejauhan itu dia mendengarkan ada suara azan maghrib. Kemudian dia keluar dari kamar untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kemudian setelah sholat, gendis masuk kembali ke dalam kamarnya, tetapi dia melihat kembang boreh yang diletakkan oleh ibunya tersebut telah membusuk. Lalu selang beberapa waktu dia mendengar ada suara seperti orang mendesis. Kemudian dia mencoba mengabaikan suara tersebut, siapa tahu dia salah dengar atau apa. Kemudian keesokan harinya mulailah undangan pernikahan gendis ini disebar ke saudara, kemudian warga kampung sekitar. Waktu itu banyak tetangga yang hadir ke rumah Pak Suradi untuk membantu mempersiapkan acara pernikahan gendis ini. Karena hal-hal yang perlu disiapkan seperti membuat makanan ringan dan jajanan dan lain-lain sebagainya. Kemudian malam harinya pun sudah mulai ada warga sekitar yang datang ke rumah Pak Suradi untuk melean. Jadi kalau di Jawa biasanya warga-warga sekitar ini datang ke rumah yang punya hajat 3 hari sebelumnya. Itu sudah ada orang-orang kampung datang, kemudian mereka hanya sekedar ngobrol-ngobrol di rumah, terus kemudian untuk meramaikan agar orang yang punya hajat di rumah ini senantiasa ada warga dan ada temannya untuk ngobrol dan biar tidak sepi. Jadi ketika orang-orang malam itu sedang melean di rumah Pak Suradi ini, ada kejadian yang aneh. Jadi ada kejadian aneh yang terjadi, tiba-tiba ledakan yang sangat-sangat keras itu meledak di atas rumah Pak Suradi, duar gitu kan. Sontak orang-orang yang berada di situ pun semuanya kaget. Mereka mulai mencari apa yang barusan tadi meledak di atap rumah. Dan anehnya setelah mereka mengelilingi rumah Pak Suradi, kemudian mencari-mencari di halaman samping rumah, samping belakang, mereka pun tidak menemukan apa yang telah meledak tersebut. Jadi menurut keterangan warga di situ ada seperti cahaya yang kehijau-hijauan, kemudian datang dan jatuh tepat di atas rumah Pak Suradi. Tetapi setelah dicari-cari, di situ tidak ada bekas ledakan, apalagi ada benda yang jatuh di situ, sama sekali tidak ada. Lanjut kemudian keesokan harinya, Bu Puji, si dukun manten tersebut, datang ke rumah gendis. Dia berkata bahwa, "Nak gendis, iki wis ape cerak karo dino kawinanmu. Saiki ibu arep mboboi awakmu ben mengko pas wektu nikahan auramu iki iso metu, kulitmu iso resik, wajahmu dadi ayu."
Nah, Bu Puji ini mengatakan bahwa gendis ini harus dipakein bobok atau sejenis masker yang terbuat dari bahan-bahan tradisional agar nanti waktu hari pernikahan auranya si gendis ini atau aura manten bisa keluar dan kulitnya menjadi cerah serta wajahnya semakin cantik. Saat dukun manten ini melakukan perawatan terhadap gendis, gendis melihat bahwa ada benda semacam jarum yang berukuran kecil, kemudian berwarna kuning. Ini diambil oleh Bu Puji, kemudian digigitkan di sela-sela mulutnya, di sela-sela bibirnya, dan sambil merapalkan beberapa mantra. Lalu kemudian Bu Puji ini menusukkan benda tersebut ke muka gendis di bagian alis sebelah bawah. Tapi anehnya, gendis ini hanya merasakan tusukan jarum tersebut seperti digigit semut, dan setelahnya tidak merasakan apa-apa. Jadi setelah Bu Puji ini menusukkan, gendis ini tidak merasakan apa-apa, teman-teman. Jadi normal seperti biasa, tidak ada bekas sama sekali. Hingga kemudian tiba-tiba ini ada suara orang-orang yang memasak di dapur Pak Suradi, karena sudah ada orang-orang atau warga sekitar yang ingin membantu acara pernikahan tersebut. Kemudian dari dapur ini terdengar bahwa ada orang yang teriak, Pak Suradi, rene Pak, iki wae mateng. Kok sing dimasak iki wis mambu. Ana sing ora beres iki, Pak. Jadi mereka ini menyampaikan bahwa nasi yang barusan dimasak di dapur oleh warga tersebut itu tiba-tiba sudah basi, dan itu sudah terjadi yang kedua kalinya di hari tersebut. Kemudian para tukang masak itu mengusulkan agar memanggil orang pintar, karena mereka ini memiliki firasat ada sesuatu yang tidak beres di dapur. Jadi mereka berpendapat bahwa hajatan Pak Suradi ini ada yang menyelai gitu. Kemudian akhirnya Pak Suradi pun berinisiatif untuk memanggil Mbah Kijan yang dituakan, orang yang dituakan di kampung tersebut. Kemudian Pak Suradi ini menceritakan kejadian-kejadian janggal setelah terjadi di rumahnya. Jadi mulai dari ledakan di atas rumah, kemudian ada kembang yang telah diletakkan di ngisor longannya gendis itu tadi sore harinya membusuk, dan hingga hari terakhir ini yang terjadi yaitu semua masakan yang telah dimasak di dapur Pak Suradi tiba-tiba seketika membasi, teman-teman. Kemudian Mbah Kijan pun mengeluarkan kemenyan yang telah dia bawa dari rumah, lalu mengunyahnya kemenyan ini sambil menyuruh untuk diambilkan segelas air putih. Tolong jipono segelas air putih, gorene cepeten. Saat itu Mbah Kijan membacakan sesuatu di air putih yang berada di gelas itu dengan doa-doa, dan kemudian mencemprotkan atau menyemburkan air yang dari dalam gelas setelah dibacakan itu ke sudut-sudut rumah Pak Suradi dengan harapan agar acara ini tetap berjalan lancar. Perlu diketahui terlebih dahulu, teman-teman, bahwa dulu di kampung, jadi pelaksanaan pernikahan itu biasanya dilaksanakan di malam hari, ya, mulai dari acara penyambutan kedatangan manten laki-laki, akad nikah, kemudian ritual midodareni, sungkeman, dan lain sebagainya itu dilaksanakan di malam hari. Mulailah waktu perhiasan ini dimulai. Jadi Bu Puji dengan satu orang asistennya datang mulai merias gendis. Dia membawa semua perlengkapannya dan baju-baju juga sudah dipersiapkan oleh Bu Puji. Kemudian gendis melaksanakan ritual siraman di belakang rumah. Di situ ada sebuah pawon
Jadi pawon yang dipersiapkan khusus untuk acara mandi sirapan si gendis ini. Kemudian gendis mulai didudukkan di sebuah bangku dan disiram dengan air kembang yang telah dipersiapkan tadi. Gendis ini ada firasat agak sedikit takut karena mengingat mimpi dan firasatnya yang tidak enak. Akan tetapi acara ini berjalan dengan lancar dan kemudian gendis mulai ganti baju, kemudian diarahkan ke dalam kamar dan mulai dirias. Tetapi ada lagi yang aneh. Asistennya Bu Puji si dukun nganten ini, dia itu sambil melantunkan kidung-kidung Jawa, atau kalau orang Jawa itu bilangnya nembang, teman-teman. Kemudian gendis mengutarakan waktu itu ia sempat melihat dari kaca waktu ia dirias, kemudian di depannya itu ada kaca. Gendis ini melihat sosok nenek-nenek berbusana Jawa sambil nginang atau nyirih, kemudian duduk di tempat tidur gendis. Gendis ini dia mencoba ingin memastikan untuk menoleh ke belakang, tetapi Bu Puji seketika langsung membentak gendis, "Heh, ora usah noleh-noleh." Sontak gendis pun kaget, akan tetapi dia sempat melihat dari sudut matanya ini terlihat nenek-nenek tersebut loncat-loncat di atas tempat tidur gendis. Tetapi dia mencoba tetap tenang dan berharap ada ibu atau saudaranya yang masuk ke dalam ruang rias, karena dia saat itu agak sedikit merinding dan takut, teman-teman. Kemudian gendis menjelaskan bahwa sore itu ketika baju pengantin sudah dikenakan, sanggul sudah dikenakan, dan bunga melati biasa yang dipakai di sini itu juga sudah dipasang. Bu Puji ini kemudian menyalakan rokok, lalu menghisap beberapa kali sambil membacakan mantra, "Gagaraning wong akromi, dudu bondo dudu rupa among ati pawitane." Jadi kemudian dia meniupkan asap rokok itu setelah dia membacakan mantra. Seingat gendis, jadi mantranya seperti itu, teman-teman. Dan dia sudah tidak sadar. Kemudian gendis ini tiba-tiba tidak sadar setelah ditiupkan asap rokok tersebut. Jadi kemudian keterangan dari ayah gendis, Pak Suradi ini, beliau menjelaskan bahwa kejadian setelah itu gendis ini nembang Jawa sambil tatapannya kosong. Gendis ini sudah tidak sadarkan diri, tetapi dia ini seperti orang kerasukan. Kemudian Simbah Kijan menghampiri Pak Suradi dan bertanya, "Pak Suradi, sego buceng karo kembang bure kamu taruh mana?" Sontak Pak Suradi pun menanyakan kepada istrinya, "Bu, sajene mbok doko endi, Bu?" Dan istrinya pun lupa menaruh sajennya di kamar gendis, padahal sudah dipersiapkan sajen ini sedari siang. Tetapi istri Pak Suradi ini lupa. Waduh, ciloko mencit, cepet dokoen ngisor longan sajene. Jadi Pak Suradi ini untuk menyuruh istrinya agar segera membawakan sajen kembang boreh dan sego tumpeng sego buceng ini segera menaruhkan ke dalam ngisor longan atau bawah kasur di kamar gendis. Tidak lama kemudian si mantan laki-laki ini pun datang dengan rombongan keluarga. Situasi di situ pun mulai rame dan fokus Pak Suradi ini terpecah karena harus menyambut kedatangan mantan laki-laki, dan alunan gending Jawa yang biasanya untuk penyambutan itu namanya Kebo Giro sudah mulai diputar. Jadi gending Kebo Giro itu adalah musik untuk acara temu manten atau pertemuan kedua manten yang wajib diputar, teman-teman, saat kedua manten ini bertemu dan naik ke pelaminan. Jadi biasanya yang ding dong ding dong ding dong ding dong. Tiba-tiba terlihat sosok si gendis ini
dari dalam ruangan rumah itu berjalan keluar. Dia sudah menggunakan pakaian adat Jawa pernikahan, lalu kemudian berjalan dengan tatapan kosong menuju pelaminan, dan tiba-tiba dia ini duduk. Acara temu manten pun berlangsung sampai selesai dan berlanjut ke sesi midodareni. Jadi di dalam acara temu manten, ketemuan antara manten laki-laki dan perempuan ini berjalan dengan lancar, tetapi si gendis ini agak lain. Waktu itu tatapannya kosong dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun pada waktu itu di atas pelaminan. Kemudian acara akan dilanjutkan ke sesi midodareni yang mengharuskan manten ini untuk ganti busana. Kemudian gendis ini dibawa ke ruang rias, tapi setelah lama ditunggu, si gendis ini tidak kunjung keluar. Akhirnya didatangilah ke dalam kamar. Ternyata yang terjadi di dalam ruang rias tersebut, si gendis ini mengunyah sirih dengan susur seperti kerasukan, dan dia memakan kembang sesaji tersebut. Dengan lahapnya dia ini memakan kembang sesaji, terus kemudian sego buceng yang sudah dipersiapkan itu tadi. Sosoknya gendis ini matanya itu sudah terbalik, hanya kelihatan putihnya saja. Keadaan keluarga sudah mulai panik melihat situasi yang seperti itu, apalagi para tamu juga sudah menunggu. Si gendis ini berteriak kencang dan meronta-ronta sehingga semua orang masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi si gendis. Tiba-tiba dari kerumunan orang yang mengerumuni kamar gendis ini datang seorang laki-laki paruh baya. Kemudian dia mencekik seperti ini oleh si gendis dan membacakan sesuatu hingga gendis ini pun lemas dan terbaring. Hingga orang parubaya ini menyuruh orang-orang yang ada di situ untuk membawa gendis ke langgar atau ke masjid kecil, atau orang sekarang menyebutnya surau ya, yang ada di dekat rumah Pak Suradi. Sesampainya di langgar, bapak ini pun mulai melantunkan azan waktu itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan si gendis ini pun meronta-ronta sambil dipegangi oleh beberapa orang. Kejadian ini berlangsung hingga kurang lebih 10 menit, hingga akhirnya gendis tersadar dengan keadaan yang sudah lemas. Hingga dalam cerita ini teman-teman, gendis menjelaskan yang terjadi pada dirinya waktu itu. Dia ini seolah-olah berada di sebuah jalan lebar, kemudian jalan tersebut berbatu, dan di samping kanan kiri ini ada banyak pohon randu yang ukurannya ini besar-besar. Kondisinya itu malam hari dan agak sedikit ada gerimis. Kemudian dia berjalan pelan, setapak demi setapak, sambil memperlihatkan keadaan sekitar. Dia ini memperhatikan keadaan sekitar. Kemudian si gendis melihat menoleh ke belakang ini ada andong atau delman teman-teman, karena dia mendengar ada delman yang datang kerincing seperti itu. Kemudian di atas kuda delman ini sudah ada seorang wanita. Dia ingat betul wajahnya dan ada kusir di depannya. Kemudian andong ini berhenti di bawah pohon randu. Karena merasa takut, si gendis ini mempercepat langkahnya. Setelah selang beberapa lama perjalanan, dia melihat ada banyak orang menyeberangi jalan tersebut, dan anehnya orang-orang ini masing-masing membawa mayat yang sudah dibungkus oleh kain kafan. Jadi gendis ini melihat di sekitar itu banyak orang-orang yang lalu lalang, masing-masing orang ini membawa pocong satu persatu. Dia terus berjalan di tengah lalu lalang orang yang membawa mayat ini. Lalu dia melihat di seberang jalan ini ada perempuan yang tadi naik dokar, duduk
di sebuah bangku di depan rumah Pencu, dan gendis ini kemudian meliriknya. Setelah gendis ini melihat ke arah wanita tersebut ini tersenyum kepada gendis, dan senyumannya ini membuat gendis takut, teman-teman. Dan masih teringat sampai sekarang bahwa gendis sampai sekarang ini tidak bisa melupakan senyuman yang amat sangat misterius oleh wanita yang duduk di depan rumah Pencu tersebut. Hingga akhirnya tiba-tiba ada suara yang sangat keras dari kejauhan ini tanpa ada wujud meneriaki gendis, "Balik!" Artinya gendis ini disuruh untuk putar balik. Dia lari sekenceng-kencengnya tanpa melihat kanan kiri, hingga dia ini kemudian terjatuh dan tersadar dari kesurupannya itu tadi. Jadi walaupun banyak kejadian-kejadian janggal yang mengiringi hari menjelang pernikahan si gendis ini, akan tetapi sekarang gendis sudah berkeluarga dan sudah dikaruniai keturunan, dan yang masih menjadi misteri yaitu sosok bapak-bapak yang menyelamatkan gendis waktu itu. Sampai sekarang belum diketahui identitasnya, dan juga sudah dikonfirmasi kepada beberapa warga sekitar, bahwa warga sekitar pun menyampaikan bahwa tidak ada yang mengetahui dan mengenal si bapak-bapak Paruh-baya tersebut. Ya, jadi teman-teman, seperti itu kisah yang berjudul Kembang Boreh. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.